bahwa Rasulullah itu bukan orang yang bakhil. Rasulullah itu bukan orang yang pelit. Rasulullah bukan orang pendusta. Rasulullah bukan seorang yang berjiwa pengecut. Bukan, Bapak Ibu. Rasulullah sangat pemurah. Rasulullah orangnya jujur. Rasulullah orangnya berani. Maka apapun yang diminta kepada Rasulullah pasti diberi, Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki dan seorang sahabat, ya Rasulullah, padahal Rasulullah baru diberi hadiah oleh seseorang, dipakai baju oleh Nabi. Rasulullah, sahabat ini nggak niat untuk minta, Bapak Ibu. Bajumu bagus sekali, wahai Rasulullah. Oh mau, kata Nabi, langsung dibuka, dikasih langsung ke orang tersebut. Kita, Bu, wah bagus banget cincinnya, nggak bakal ngasih orang, nggak bakal. Bu, bagus banget bajunya, mau, nggak bakal. Bu, tasnya bagus banget, mau, nggak bakal, Bapak Ibu. Aduh, dompet Ibu, apalagi HP sekarang kan. Bu, HP-nya bagus banget, enaknya, berarti bagus kameranya. Oh, bagus. Mau nggak langsung ngasih? Nggak bakal. Itu di kita. Beda dengan Nabi, Bapak Ibu. Sahabat kalau minta, pasti dikasih. Sahabat minta, pasti dikasih. Namun setidaknya, Bapak Ibu ya, setiap pekan sekali, sedekahlah. Pekan sekali. Kalau nggak bisa sehari sekali, ya seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Nggak bisa setahun sekali, nggak mungkin. Nggak mungkin kita nggak sedekah, Bapak Ibu. Senyum aja sedekah kan? Senyum, satu sama lain kita senyum sedekah gitu. Namun Allah memberikan kemuliaan orang kaya dibandingkan orang miskin. Tapi orang kaya yang suka menderma, ya, bukan orang kaya yang pelit, bukan ya. Mohon, ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut. Hadis 561. Baik, Ibu kalau sedekah tidak akan mengurangi harta, kata Nabi. Walaupun zohirnya sekarang nih uang kita 100.000, lalu kemudian sedekahkan 2.000, jadi berapa uangnya sisanya? 98.000 zohirnya. Tapi kata Nabi, justru itu yang akan menambah harta. Jadi sedekah semakin bertambah harta kita. Kanggongke Bapak Ibu di akhirat. Ibu sekarang 2.000, oke, besok 2.000, udah itu mau sudah permanen di akhirat jadinya. Lalu kemudian tidaklah orang yang tawadu merendahkan hatinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi tidak pura-pura tawadu. Tawadunya juga aplikasinya salah, Bapak Ibu. Ibu punya harta yang banyak, jangan pakai pakaian compang-camping. Itu merendahkan diri, itu mah bukan merendah. Itu merendahkan diri. Ibu kalau cukup harta, pakai pakaian yang bagus. Karena Allah suka melihat orang yang berpenampilan bagus. Siapa? Pak Kumis? Oh, benar. Iya. Keren berarti Pak Kumis. Terkadang Bapak Ibu ya, kita tidak melihat orang ngaji, ternyata lebih paham daripada yang ngaji, yang ceramah. Kadang gitu Bapak Ibu. Ya, halo berarti Pak Kumis. Benar. Tapi di rumah juga kan harus pakai parfum. Nah, jangan sampai di sini doang pakai parfum, di rumah bau bawang. Jangan itu ya. Halo Pak Kumis, berarti saya dukung Pak Kumis bagus. Suami itu Bapak Ibu seneng kalau lihat perempuan dandan. Seneng suami teh. Baik, kita lanjut. Sesungguhnya kata Nabi Bapak Ibu, dunia ini hanya untuk 4 golongan. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Ulang ya. Dunia ini hanya untuk berapa golongan? 4 golongan. Kata Nabi yang pertama adalah seseorang yang dikaruniai harta dan ilmu. Itu yang pertama. Lalu kemudian dengan hartanya dia sedekahkan, dengan ilmunya dia amalkan. Kata Rasulullah, fahadza bi afdhalil manazil. Dan inilah setingginya kedudukan, kata Nabi. Itu yang pertama. Yang pertama tadi orang yang diberi harta dan ilmu. Yang pertama. Yang kedua, yang ngisi dunia itu cuma 4. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberi harta.
Tetapi Bapak Ibu, orang yang diberikan ilmu itu punya angan-angan seperti orang yang pertama tadi. Orang berilmu mengatakan, pingin punya harta supaya saya bisa bersedekah sama ya orang yang pertama tadi. Apa kata Nabi? Pahalanya sama dengan yang kedua, yang pertama tadi. Orang berilmu Bapak Ibu, niat doang dia dapat pahala. Pingin seperti Bapak yang kaya itu, pingin sedekah. Sudah pahalanya sama. Itu yang pertama tadi ya. Yang pertama orang yang diberi harta dan diberi ilmu. Orang yang kedua diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Lalu orang yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga ini adalah orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Banyak gak orang seperti ini? Banyak Bapak Ibu. Dia nggak tahu hak hartanya. Bahkan walaupun melakukan kemaksiatan tapi tetap gue Bapak Ibu kaya. Lancar we rezekinya teh Bapak Ibu. Padahal itu adalah istidraj, ya. Muhun, istidraj pisan itu mah. Oleh karenanya Bapak Ibu, kata Nabi, inilah seburuk-buruknya kedudukan. Ini orang yang paling buruk Bapak Ibu kata Nabi. Lalu kemudian orang yang keempat. Yang keempat adalah, bisa ditebak yang keempat? Bisa ditebak nggak yang keempat? Tadi yang pertama, orang yang dikasih harta dan ilmu. Yang kedua, orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Orang ketiga, diberi harta, tidak diberi ilmu. Kira-kira yang keempat? Tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Tapi dia punya angan-angan seperti orang yang ketiga. Apa kata Nabi? Dosanya sama. Tuh Pak Ibu. Orang yang berilmu mah, mau dipasihan harta, dosanya sama. Berdosa Bapak Ibu, niat pinginnya punya harta kayak si Fulan tadi yang ketiga. Saya pingin datang ke diskotik, saya pingin minum khamr, saya pingin begini dan begitu, kemaksiatan Bapak Ibu. Niatnya ini dia sudah dapat dosa kata Nabi. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu ya, orang yang di dunia ini hanya 4 golongan. Kesimpulannya ya, pertama tadi apa? Punya harta dan punya ilmu. Kedua, diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Ketiga, diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Keempat, nah, minimal kita seperti orang yang keberapa? Minimalnya ya mah. Kedua Bapak Ibu minimal. Hatur nuhun, lanjut. Sambil ngopi. Siapa sekarang? Bu Rita, mangga. Bahwa mereka menyembelih seekor kambing, maka Nabi bertanya, apa yang masih tersisa darinya? Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali sampilnya. Beliau bersabda, tersisa semuanya kecuali sampilnya. Diriwayatkan, janganlah kamu menyimpan, sehingga Allah akan memutuskan terhadapmu, dan janganlah kamu menahan kelebihan hartamu, sehingga Allah akan menahan karunia-Nya terhadapmu. Dengan harta bertitik, maka dengan berinfaklah, dengan demikian juga. Iya. Ini ingat baik-baik Bu ya, supaya kita ini obat koret ini mah. Ya, obat pedit ya, obat pelit. Jangan kamu menutupi diri terhadap apa yang kamu miliki. Niscaya Allah akan menutup rizkimu, itu kata Allah. Nah, lalu kemudian yang kedua, dalam riwayat yang lain, berinfak dan bersedekahlah kamu, jangan perhitungan. Kalau perhitungan, maka Allah akan perhitungan juga kepada kita. Hitung-hitungan nggak perlu sedekah mah buru-buruan, ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, banyak orang seperti ini, dia tidak perhitungan. Kadang jual ayamnya, sampai-sampai sedekah buat masjid, jual ini sedekah buat masjid, sedekah buat tetangga. Itu luar biasa sama sekali, sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Lalu kemudian jangan takar-takar Bapak Ibu, jangan apa ya, bimbang, jangan suka nakar-nakar. Jadi nanti Allah akan membatasi rezeki kita, itu teorinya. Kalau kita pelit, rezeki pasti sedikit. Kalau kita suka menderma,
Allah akan tambahkan. Walaupun zohirnya misalkan belum bertambah, tapi ibu lihat keberkahannya di keluarga, lihat keberkahannya di anak, lihat keberkahannya antara suami istri, lihat keberkahannya tetangga kita baik, lihat keberkahannya kita tidak sakit, lihat keberkahannya hati kita tenang. Bukan hanya lihat fisiknya bertambah, tapi lihat ketenangan dalam hati kita. Kalau kita tenang berarti itu bagus sedekah kita. Baik, kita lanjutkan. Hadis 565 Bu Oom. Terus baik. Itu ya Bapak Ibu, perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang suka menderma. Apa perumpamaannya? Perumpamaannya seperti baju besi. Kalau orang yang suka memberi, baju besi kalau dipakai Bapak Ibu akan menutup celah-celah yang ada di badannya. Sampai-sampai nanti dia nggak bisa tertusuk oleh pedang. Sedangkan orang yang bakhil, ketika dia mau pakai baju itu semakin mengecil, semakin sempit, sehingga nggak bisa dipakai. Artinya apa? Tidak bisa melindungi dia kalau nanti dia berperang. Itu perumpamaannya Bapak Ibu. Maka kita minta doa kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai orang-orang yang suka memberi, suka bersedekah, suka berinfak. Gitu Bapak Ibu ya. Kita berlindung dari sifat bakhil. Karena itu termasuk dari doa Nabi. Nabi saja berdoa Bapak Ibu supaya beliau tidak bakhil. Gimana dengan kita? Kita mah mungkin tidak pernah berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat bakhil. Ibu berdoa tidak? Banyak di antara kita yang lupa.